Hai guys, kembali lagi di RTS Cinema. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Taxi Driver Season 3 yaitu episode ke-10. Tim Rainbow Taxi harus menyelesaikan misi balas dendam terhadap agensi palsu yang menjual para gadis. Nah, bagaimana keseruan aksi Kim Do-gi dan kawan-kawan? Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Cerita membawa kita kembali ke masa lalu, ke masa ketika Kang Juri akan menjalani debut pertamanya. Pada hari itu, sebuah insiden mengerikan terjadi. Kang Juri terjatuh dari atas panggung, dan kakinya terluka parah setelah menghantam peralatan di bawahnya. Luka tersebut terlalu serius, akibatnya salah satu kaki Kang Juri tak bisa diselamatkan, dan dokter terpaksa melakukan amputasi. Dan itulah alasan mengapa Kang Juri selalu terlihat memakai tongkat. Selama ini ia ternyata menggunakan kaki palsu. Kita kembali ke masa kini, saat Kim Do-gi diam-diam menyelinap masuk ke tempat di mana Romi pernah dijebak. Di waktu yang sama, Kang Juri tengah bertemu dengan seorang produser bernama Lee. Mereka membahas rencana debut elemen dan berbagai hal lain yang perlahan terdengar semakin mencurigakan. Namun tiba-tiba Kang Juri merasa ada kehadiran orang lain di tempat itu. Ia pun mulai mengecek sekeliling. Beruntung Kim Do-gi dengan sigap masuk ke ruangan lain sebelum keberadaannya ketahuan. Tak lama kemudian, lampu di gedung itu mulai berkedip tak beraturan. Produser Lee mengira sensor lampu mengalami kerusakan dan mengajak Kang Juri untuk segera pergi. Padahal semua itu adalah ulah Go-eun yang telah berhasil meretas sistem di tempat tersebut. Dan tanpa sengaja, Kim Do-gi akhirnya menemukan ruangan tempat Romi direkam secara diam-diam. Keesokan harinya, Kang Juri kembali memantau tim elemen yang sedang berlatih. Ia mengatakan bahwa besok elemen akan resmi debut, dan setelah penantian yang begitu lama, akhirnya mereka akan mulai menghasilkan uang. Malam harinya, Ji-an diam-diam menghubungi Romi. Ia bercerita bahwa elemen akan tetap debut keesokan hari meskipun tanpa kehadiran Romi. Ji-an juga berpesan bahwa Kang Juri masih menunggu Romi untuk kembali. Namun di tempat lain, Romi sebenarnya membaca setiap pesan yang dikirimkan oleh Ji-an. Ia hanya memilih untuk tidak membalas satupun. Ditemani Pak Jang, Romi mengatakan bahwa ia akan terus menyimpan rahasia tentang apa yang sebenarnya ia alami agar teman-temannya tidak merasa khawatir. Hingga saat ini, tim Rainbow Taxi masih belum mengetahui keterlibatan Kang Juri dalam kasus ini. Apakah Kang Juri benar-benar terlibat atau justru dirinya yang dikhianati? Untuk mengetahui kebenaran yang lebih dalam, Do-gi harus berusaha lebih dekat lagi dengan Kang Juri. Namun Do-gi mengatakan bahwa besok ia belum bisa melakukan hal itu karena ia harus menemani elemen dalam hari debut mereka. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Do-gi datang mendampingi elemen yang dipenuhi semangat. Di sana, mereka disambut oleh produser Lee, orang yang sebelumnya sempat bertemu dengan Kang Juri. Suasana di tempat itu begitu ramai dan penuh kesibukan. Do-gi sibuk mempersiapkan nomor peserta. Namun di tengah persiapan, Ji-an mengeluhkan kepalanya yang terasa sakit. Dan tanpa peringatan, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Gyeongsu pun segera menggendong Ji-an dan mengatakan bahwa ia akan membawanya ke rumah sakit. Namun jadwal tak bisa ditunda, elemen harus tetap tampil meski kini mereka kekurangan satu orang. Jika tidak, mereka akan dicoret dari acara tersebut dan kehilangan kesempatan yang tak akan datang dua kali. Di saat semua anggota diliputi kebingungan, Do-gi tiba-tiba maju untuk mengisi posisi Ji-an. Tak ada yang menyangka, selama ini Do-gi yang selalu menemani elemen berlatih, diam-diam juga menghafal seluruh koreografi mereka. Saat musik dimulai, semua mata tertuju kepadanya. Gerakan Do-gi terlihat begitu luas dan presisi, membuat siapapun yang melihatnya tertegun. Bahkan Go-eun pun tak mampu menyembunyikan perasaan takjubnya. Setelah acara berakhir, Do-gi dan para anggota elemen merayakannya dengan makan bersama. Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa bebas menyantap makanan favorit mereka. Para anggota pun mengucapkan terima kasih kepada Do-gi. Tanpa dirinya, formasi elemen pasti akan berantakan di atas panggung. Namun dari kejauhan, Gyeongsu justru meminta Kang Juri untuk memecat Do-gi. Menurutnya, Do-gi sudah terlalu dekat dengan para anggota elemen.
Tak lama kemudian, Kang Juri memanggil Dogi dan kembali menasehatinya agar tidak terlalu melibatkan diri dengan para anggota. Sebagai bukti kesetiaan, Kang Juri tiba-tiba memerintahkan Dogi untuk menampar Jian saat itu juga. Di saat situasi semakin menegangkan, Pak Jin datang tepat waktu dan berpura-pura terlibat perkelahian dengan Dogi. Meski begitu, Dogi terpaksa harus memukul Pak Jin berkali-kali demi menjaga penyamarannya. Setelah insiden tersebut, Kang Juri meminta alat penyadap yang selama ini selalu dibawa oleh Dogi. Dan dengan menyerahkan alat itu, Kim Dogi akhirnya resmi mendapatkan kepercayaan Kang Juri. Kim Dogi kemudian menemani Kang Juri yang sedang memilih sepatu. Awalnya Dogi mengira sepatu itu akan dihadiahkan kepada para anggota elemen. Namun ternyata Kang Juri membelinya untuk dirinya sendiri. Di tengah suasana itu, Kang Juri mulai sedikit membuka cerita tentang masa lalunya. Sejak kecelakaan yang pernah menimpanya, ia hanya menyadari satu hal, tatapan orang-orang kepadanya berubah. Bukan simpati yang ia rasakan, melainkan tatapan iba. Dan itulah yang paling tidak bisa ia terima. Ia membenci saat orang lain memandangnya seolah dirinya adalah orang yang patut dikasihani. Saat Dogi tengah menemani para anggota elemen menyaksikan hasil rekaman mereka, Kang Juri berkata pada Gyeongsu bahwa saatnya telah tiba. Tak lama kemudian, Dogi diajak ke sebuah tempat yang sebenarnya pernah ia datangi sebelumnya. Di sana, Dogi menyaksikan sendiri Kang Juri dan Gyeongsu bertemu dengan seorang pejabat penting. Dan di tempat itulah kebenaran akhirnya terungkap. Sejak awal, Kang Juri sama sekali tidak berniat mendebutkan elemen. Para gadis itu hanyalah barang yang akan dijual kepada para pria hidung belang. Namun, Kang Juri tak bisa menyerahkan mereka begitu saja. Ia harus mempersiapkan semuanya terlebih dulu. Tak lama kemudian, produser Lee muncul dan ikut bertemu dengan Kang Juri. Di momen itu, Kim Dogi diam-diam merekam seluruh percakapan mereka. Dan di sini terungkap bahwa produser Lee menerima bayaran atas perannya dalam rencana kotor ini. Tugasnya adalah merekam debut para gadis, mengemasnya seolah sebuah perkenalan resmi. Setelah itu, video tersebut akan ditunjukkan kepada para pria hidung belang. Dengan cara itulah, para gadis akan terlihat lebih menarik di mata calon pembeli mereka. Setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, tim Rainbow Taxi semakin termotivasi untuk segera membalaskan dendam Romi. Kim Dogi kemudian menemui Romi dan memperlihatkan seluruh fakta yang telah ia temukan, bahwa Kang Juri dengan sengaja membangun sebuah agensi palsu untuk menjebak para gadis muda. Mereka dijanjikan debut, namun pada akhirnya hanya akan dijual kepada para pria hidung belang. Semua ini dilakukan untuk menebus kegagalan Kang Juri di masa lalu. Seperti biasa, klien kembali dihadapkan pada satu pilihan penting. Apakah ia ingin melakukan pembalasan atau justru memilih untuk berhenti sampai di sini? Mengingat semua kenangan bersama teman-temannya, perjuangan keras yang mereka lalui, namun harus berakhir dengan pengkhianatan seperti ini, Romi pun akhirnya mengambil keputusan. Dengan mantap, ia memilih membalas dendam. Dan sejak saat itu, misi Rainbow Taxi resmi dimulai. Di tempat lain, kini giliran Jian yang dijebak dengan cara yang sama seperti Romi sebelumnya. Kang Juri mulai bersandiwara. Ia berpura-pura kecewa terhadap Jian, lalu mengancamnya dengan denda besar jika debut mereka sampai gagal. Tekanan demi tekanan terus diberikan, hingga akhirnya saat Jian berada di titik paling putus asa, Kang Juri pun membuka topengnya. Ia mengatakan bahwa orang yang merekam video tersebut bersedia menghapus semuanya. Dengan satu syarat, Jian harus mau menjadi pacar. Tak berhenti sampai di situ, Kang Juri juga berusaha memantapkan pilihan Jian. Menurutnya, ini bukanlah menjual diri, melainkan sebuah pengorbanan demi keberhasilan elemen, demi mimpi yang selama ini mereka kejar bersama. Saat hari Jian akan dijual pun tiba, Dogi mengawali aksinya dengan menghancurkan Gyeongsu. Dengan kecepatan tinggi, ia menabrakkan taksi yang telah dimodifikasi ke mobil yang dikendarai Gyeongsu, hingga menyebabkan kecelakaan hebat. Namun itu baru permulaan. Di tempat lain, giliran Park Jin dan Kyung-go yang bergerak. Keduanya menyamar sebagai gadis pesanan untuk menjebak pria hidung belang tersebut. Dan tepat saat pria itu berusaha kabur, Kim Dogi muncul dari balik pintu dan langsung menendangnya tanpa ampun.
Aksi balas dendam pun berlanjut kepada produser Lee. Saat Lee sedang melakukan siaran langsung, Go-eun menyabotase siaran tersebut dengan memutar rekaman percakapan antara produser Lee dan Kang Juri. Rekaman itu sontak memicu kepanikan dan akhirnya mengakibatkan sebuah kecelakaan yang tak bisa terhindarkan. Sementara itu, Kang Juri mulai didatangi oleh banyak wartawan yang menuntut penjelasan atas semua skandal yang akhirnya terungkap. Mobilnya dikerumuni dari berbagai arah hingga membuatnya kesulitan untuk pergi. Saat berniat melarikan diri, Kang Juri tak menyangka bahwa apartemennya pun telah dipenuhi wartawan. Tak punya pilihan lain, ia hanya bisa naik ke atap gedung. Dalam kepanikan, Kang Juri berusaha menghubungi Dogi dan memintanya untuk membantu kabur dari tempat itu. Namun di luar dugaan, saat tiba di atap, Dogi sudah lebih dulu berada di sana. Di momen itulah, Kang Juri akhirnya menyadari bahwa selama ini dirinya lah yang sedang dijebak. Kim Do-gi mulai mengintimidasi Kang Juri, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kata-kata yang perlahan menghancurkan mentalnya. Bahkan Do-gi menggunakan drone untuk memancing kembali trauma Kang Juri di masa lalu. Dalam kondisi panik, Kang Juri akhirnya terpeleset, namun dengan sigap Kim Do-gi berhasil menangkapnya. Tapi bukannya menyesal atau meminta maaf, Kang Juri justru melepaskan genggaman itu dan memilih menjatuhkan diri dari atap gedung. Keesokan harinya, Kim Do-gi mengantar Romi untuk kembali menemui teman-temannya. Sekali lagi, Romi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kim Do-gi. Saat Romi masuk ke ruangan, ia mendapati teman-temannya masih diliputi kebingungan. Namun setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa berkumpul lagi. Setelah semua berakhir, tim Rainbow Taxi merayakan keberhasilan misi mereka dengan makan bersama. Di saat yang sama, mereka menyaksikan Elemen tampil dalam sebuah acara. Berkat semua yang terjadi dan perhatian publik yang begitu besar, Elemen akhirnya resmi melakukan debut. Dan berakhir sudah misi Rainbow Taxi kali ini. Nantikan episode selanjutnya hanya di RTS Cinema.